Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami taati para alim, para ulama, para kiai dan segenap tokoh masyarakat dan segenap warga Nahdliyah dan warga kota Surabaya pada umumnya dan juga para pemirsa HBNU TV dan juga channel YouTube dan Facebook NU Urban Kota Surabaya dan segala semua masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah kita melanjutkan kembali atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengikuti kegiatan ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Tentunya dengan materi-materi yang berubah-berubah, materi yang berbeda dan tanpa mengurangi nilai daripada esensi dari puasa dan bulan suci Ramadan yang kita jalankan bersama-sama saat ini. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah hadir narasumber yang nantinya kita akan membahas terkait dengan konsep Islam dalam membangun kekuatan ekonomi umat. Beliau adalah Kiai Haji Anwar Sadat MAG. Beliau merupakan salah satu mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya dan juga wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Kiai ini melanjutkan ngaji sore Ramadan PCNU Kota Surabaya. Kali ini sangat tepat sekali panjenengan kami rasa untuk mengisi terkait dengan kekuatan ekonomi umat, di mana ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah, begitu perjuangannya dalam membangun kemandirian. Terutama kalau kita berbicara terkait dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, salah satu cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Hijrah. Maka para jamaah sekalian, itu sekilas prolog yang bisa kami sampaikan, nanti akan dipaparkan materinya oleh narasumber yaitu Kiai Anwar Sadat. Monggo Kiai. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita bergembira sekali bahwa kita bisa mengisi Ramadan ini dengan kajian ilmiah, majelis ilmu, ya, sesuatu yang menjadi hal yang sangat dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang dirindukan oleh banyak orang, ya, umat Islam terutama. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang dijanjikan oleh Allah SWT bahwa setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita membaca misalnya kitab yang sangat populer di kalangan warga Nahdliyin, An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahwa saking dilipat gandakannya kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, sampai ibadah sunnah pun di bulan Ramadan ini pahalanya setara dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Dan tentu kita harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan
Dan kebaikan itu tentu sangat luas, bisa menyangkut hal-hal yang sangat luas, yang meliputi urusan yang yang tentang banyak hal, ya, itu termasuk perekonomian. Karena apa? Karena kita ini adalah umat yang memang secara naluriah, kita ini umat yang sudah ditahbiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebaik-baiknya umat. Kenapa kita menjadi sebaik-baiknya umat? Yang kemudian kita definisikan menjadi khaira ummah dalam tradisi kultur Nahdiyin itu kan kita mengenal namanya mabadi khaira ummah. Bukan mabadi khairi ummah, ya, mabadi khaira ummah. Jadi bukannya kiai itu tidak mengerti tarkib yudhofi misalnya. Harusnya kan secara nahwu itu kan mabadi khairi ummah karena kan idhofah, tetapi yang kita kenal dalam tradisi kita di dalam sesuatu yang menjadi concern Nahdlatul Ulama itu adalah kita mengenal mabadi khaira ummah. Karena khaira ummah itu secara nahwiyah itu mabni, dan kemana itu basis ideologinya itu, yaitu pada ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, secara naluriah kita ini kan memang menjadi umat yang selalu gemar untuk amar ma'ruf. Nah, amar ma'ruf itu tentu saya katakan tadi adalah hal yang sangat luas, ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana ajaran agama kita pada masa-masa yang sangat awal itu bisa kita pelajari dari perilaku Rasulullah SAW, bisa kita pelajari dari ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau yang memberikan concern, yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa di dalam bangun suatu masyarakat yang ideal, masyarakat yang terpenuhi seluruh aspek-aspek kebutuhannya, bukan hanya aspek yang bersifat batiniah saja, bukan yang bersifat hubungan transenden antara makhluk dengan khalik, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan kemanusiaan. Iya. Dan hubungan-hubungan kemanusiaan itu, persoalan yang paling berat itu adalah persoalan yang menyangkut perekonomian. Karena perekonomian ini berkorelasi langsung dengan kita tahu kan ada al-faqru ayyakuna al-kufra. Jadi sebenarnya ini menjadi concern. Kenapa? Karena kefakiran itu, ya, persoalan ekonomi kalau tidak dituntaskan, ya, dengan berbagai macam piranti dan tools dalam sistem yang sangat sederhana pada masa-masa zaman Rasul ketika itu, jika tidak diseriusi maka akan berpotensi menjadi suatu persoalan yang berbalik ke iman seseorang. Ayakuna kufra. Menurut saya ini menjadi bagian itu konsep Rasulullah SAW itu bukan hanya ditekankan dengan cara bahwa beliau itu memberikan suatu motivasi religi kepada orang-orang yang memang melakukan fokus kepada profesi, ya, baik itu dalam rangka untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika ditanya misalnya Rasulullah ayyul amali afdal, dijawab amalul rajuli biyadi. Dan ini kan menjadi sesuatu yang memotivasi banyak orang bahwa aktivitas ekonomi itu bukan semata-mata urusan duniawiyah, tetapi menjadi bagian dari suatu sistem yang terkait dengan urusan ukhrawiyah. Di samping perilaku beliau ketika masih muda sebelum menikah dengan Sayyidatuna Khadijah menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang entrepreneur, ya, seorang pedagang. Bahkan pedagangnya bukan di daerah Madinah, tapi sampai ke Syam. Syam itu di era modern sekarang
di daerah Jordania ya, dan di Syria, di Yordania, di Palestina itu meliputi wilayah yang sangat luas. Karena Syam itu ketika di zaman Rasul adalah, kalau kita analogikan sebagai suatu negara, itu negara mereka kuasa. Bahkan di modern sekarang Syam itu bukan hanya Syria. Seperti anggapan kita, Syam dulu itu ya, Syam lama itu sebenarnya juga meliputi Yordania, Palestina, Irak, dan sebagian Saudi Arabia di era modern. Nah ini kemudian yang menurut saya diminta konsepsi Islam tentang perekonomian bagaimana ya begitu, bahwa Islam dari awal sangat memberikan perhatian yang sangat serius ya kepada bagaimana kita membangun kemandirian umat dan melalui bukan hanya praktik-praktik ekonomi yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi juga pada motivasi-motivasi yang berkorelasi langsung dengan ritual agama. Bahkan misalnya kafaro. Kita ngomong soal puasa. Tiba-tiba kita tidak tahu karena lupa atau kenapa kita tidur dengan istri berhubungan. Terus bayar kafaro nih. Kafaronya itu salah satunya miskin. Artinya persoalan ekonomi bukan hanya disampaikan sebagai suatu retorika dan motivasi, tetapi juga menjadi bagian dari unsur pidana. Itu kan membayar apa namanya itu ya, pidana lah ya, itu bagian dari cara kita membayar hukuman yang dilakukan, yang harus kita bayar karena kita melanggar agama. Termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, haji, umroh, kena dam dan lain sebagainya, hubungannya sama itu juga. Jadi miskinan itu atau mungkin jumlah yang lebih kecil ya, itu kan bukan hanya pada persoalan itu, tetapi juga pada masalah-masalah yang lain, masalah haji, ritual haji, masalah hadul qadha misalnya orang yang bersumpah palsu, sebagainya itu kan sampai ke situ. Betul. Urusan khairul ummah ini ya, urusan kebaikan umat itu, di mana ekonomi itu mengambil porsi yang besar dalam kehidupan kita, itu menjadi concern sejak awal sekali. Oke. Artinya Islam ini benar-benar menjadikan ekonomi sebagai fondasi utamanya, masuk diantaranya seperti itu. Bahwa ekonomi itu tidak hanya dimaknai sebagai suatu urusan duniawi saja, itu kan sudah menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi adalah masalah-masalah yang juga memiliki korelasi dengan kehidupan akhir. Nah, ini yang menurut saya penting kita pahami supaya tidak punya persepsi bahwa agama itu hanya soal ritual ibadah saja. Jadi termasuk ada anggapan kalau kita terkait dunia berarti itu anggapannya hubud dunia. Itu anggapan seperti apa untuk menjelaskannya itu? Persepsi ini sebenarnya bisa kemudian dibawa ke dalam ranah yang lebih luas. Misalnya dalam ranah pemerintahan, ya. Dalam ranah politik misalnya, bahwa dua hal ini antara kepentingan ukhrawiyah dan kepentingan dunyawiyah itu harus menjadi sesuatu yang memiliki korelasi. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Atau misalnya konsepsi mengenai kekuasaan pemerintahan. Dalam kitab-kitab fikih klasik kita ya, terutama kalau kita bicara mengenai fikih dalam Islam ya, fikih siyasat, selalu referensinya itu adalah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Pasti menjadi referensi utama. Dan bagaimana para ulama memberikan suatu pemahaman mengenai tujuan pemerintahan itu. Al-imam itu maudu'atun li khilafatin nubuwah. Teksnya begitu. Untuk apa? Li hirasatid wa siyasatid. Jadi ada dua hal. Satu untuk menjaga agama, pemerintahan kekuasaan itu diorientasikan untuk dua hal. Satu, hirasatid. Jaga agama. Yang kedua apa? Siyasat dunia. Mengelola urusan dunia. Sebenarnya dua hal itu hal yang akhirnya
masuk menjadi persoalan yang sangat penting, tidak kemudian mesti dipisahkan bahwa orang yang ahli ibadah dianggap itulah seorang muslim sejati yang mengabaikan urusan-urusan duniawi yang kepentingan masyarakat umum kan. Karena Rasul juga pernah bersabda, termasuk golonganku orang yang tidak peduli urusan Islam. Laisa minna man lam yahtamma bi umuril muslimin. Begitu kan. Jadi sebenarnya ini juga motivasi buat kita. Nah, berbicara terkait dengan tadi konsep pemerintahan dan juga kebijakan-kebijakan polisi terkait dengan sistem ekonomi, biasanya ini menjadi bahan orang-orang di luar NU terutama, misalnya kaum Hizbut Tahrir menyatakan bahwasannya ekonomi yang ada sekarang, yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang itu cenderung mengikuti ekonomi global dan cenderung kapitalis. Nah, itu dianggap condong ke mengikuti konsep ekonomi orang-orang kufar. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, artinya konsep Islam yang sesuai dengan polisi ataupun kebijakan dan juga politik yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan konsep Islam yang ada, agar tidak dianggap ini adalah benar-benar kapital dan mengikuti orang-orang kufar, dan mungkin bisa membedakan, memilah, oh ini sudah sesuai dengan ajaran Islam yang ada sekarang. Cuman dengan beberapa pembenahan-pembenahan yang ada, mungkin penjelasannya seperti apa? Satu ya, konsepsi ekonomi dalam Islam itu bukan kapitalis. Ya. Kenapa? Karena di dalam konsep Al-Quran bahwa harta itu ya sebenarnya hakikatnya semuanya milik Allah. Bahwa kita ini adalah orang yang kebetulan saja, ya, dipasrai, sedang mendapatkan nikmat dari Allah, menjadi orang yang mustakhlaf, ya, orang yang dipasrai saja. Dan oleh karena itu bahwa di dalam harta kita itu kan juga ada harta yang harus kembali kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sama niat Tuhan. Karena itu kemudian konsepnya di dalam zakat misalnya itu bukan i'ta'uz zakah, bukan memberikan zakat kepada fakir miskin, bukan, tapi i'ta'uz zakah. Jadi ada perbedaan konsepsi loh. Jadi bukan kalau saya memberikan, itu kan milik saya. Anak misalnya salah satu gitu ya. Berarti kan itu saya, tetapi dalam konsep zakat kita zakat. Kita itu menyampaikan. Ini bukan milik saya, harus saya sampaikan kepada orang yang bertanya. Ini kan sudah secara filosofis, ini sudah bertentangan dengan konsep kepemilikan secara individual. Meskipun tentu ada hak-hak yang diberikan oleh ajaran agama kita kepada kepemilikan secara individual. Tapi secara konsepsi kita harus punya persepsi ya, bahwa seluruh harta yang kita miliki ini bukanlah milik kita, tapi merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian tergambar dengan sangat jelas dalam berbagai macam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan misalnya bahwa apapun yang harus kita dapatkan itu wa'lamu annama ghanimtum anna lillahi, dan seterusnya itu ada 20% yang harus kita sisihkan untuk kepada perjuangan untuk Allah dan Rasul-Nya, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang gelandangan dan lain sebagainya, orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya ada sistem distribusi di antara umat ini yang kemudian harus dimanage dengan baik agar harta itu tidak hanya berputar dan menjadi monopoli sebagian orang. Dan itu juga tergambar dalam Al-Quran. Masih kita ini apa yang kita dapatkan itu harus kita serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kailah yang agar tidak hanya yang kaya maksudnya kita Masya Allah ya, kalau kita kembali kepada baik itu Al-Quran ya, maupun kepada Al-Hadis, luar biasa bahwa sebenarnya motivasi di dalam membangun kehidupan
masyarakat, tentang perekonomian terutama itu sudah sangat memiliki basis ideologi yang luar biasa besar ya dalam Al-Quran. Baiklah, ini kan bertentangan dengan kapitalis. Kapitalisme itu kan tidak ada itu konsep mengenai apa distribusi. Karena kita jelas sorry dengan bahwa punya apa yang kita dapatkan itu mesti kita distribusikan kepada orang lain. Kailayakun dulatan bainal minan. Agar uang itu nggak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Siap. Luar biasa nggak kira-kira? Luar biasa nggak kira-kira? Artinya sudah begitu lengkap sekali. Begitu lengkap sekali Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan, hadis mengajarkan seperti itu. Jadi apa ini benar-benar konsep yang ada dalam Al-Quran kalau kita benar-benar memahami dan melaksanakan begitu. Ya. Tapi kemudian yang kita kembali pada konsep ya. Kalau kita fokus kepada konsep, ya beberapa hal ya sebenarnya secara historis ya disebutkan yang merupakan bagian dari cara kita untuk tetap secara konsisten ya menjalankan nasihat-nasihat perintah-perintah yang termaktub dalam Al-Quran itu. Misalnya soal transaksi misalnya mesti harus dicatat dengan benar agar tidak kemudian saling buka di belakang hari. Sebenarnya kan ajaran yang dalam tradisi modern sekarang justru menjadi bagian yang penting. Inspirasinya bayangkan ini 14 abad yang lalu Al-Quran sudah mengucapkan bahwa agar tidak boleh ada eksploitasi dari manusia dengan manusia. Itu kan tergambar dari kailayakun dulatan. Kemudian bahwa seluruh yang kita dapatkan itu harus kita distribusikan. Persennya khumusa. Jelas loh, khumusa 20%-nya. Jadi sebenarnya ini yang tinggal kemudian kita memang butuh suatu butuh suatu pemahaman dan satu komitmen keagamaan yang kuat ya, terutama dari orang-orang kita yang mendapatkan amanah menjadi pemimpin di negeri ini. Karena ini kan berkorelasi karena tidak lagi menjadi persoalan individual dan personal saja, harus ditarik ke wilayah yang komunal dan mungkin ya harus masuk dalam sistem ketatanegaraan bahwa sistem zakat, wakaf, infak itu mesti diatur oleh suatu sistem, suatu aturan yang memang diinisiasi oleh orang-orang yang mengerti agama, yang mengerti Al-Quran, mengerti hadis. Inilah penting. Kita kembali tadi itu bahwa kekuasaan itu harus diorientasikan untuk apa? Dua hal, menjaga agama, dan yang kedua, memanage urusan-urusan duniawi. Nah, ini kalau nanti pemimpin itu bisa memahami betul konsep pemimpin sesuai dengan sesuai dengan arahan yang dari kitab-kitab salaf, saya kira ini Surabaya ini akan menjadi Baldatun Thayyiban. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kalau kita tarik terkait dengan konsep Islam itu, bahwasanya adanya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari cikal bakalnya Nahdlatul Tujjar. Maka dengan basis jamiah yang begitu luar biasa, maka semangat Nahdlatul Tujjar ini kalau kita terapkan dalam masyarakat Nahdien dan juga pribadi kita masing-masing sebagai warga Nahdien untuk membangun kekuatan ekonomi, terutama lebih besarnya untuk kemanfaatan umat, khususnya warga Nahdien dengan semangat Nahdlatul Tujjar, semangat tujariahnya ini seperti apa? Menurut saya sangat suportif ya, sangat mendukung apabila itu kemudian dikonsepkan, karena sebenarnya tinggal goodwill ya, tinggal bagaimana kita meramu suatu konsepsi yang saya kira kita sudah dapatkan basis ideologinya. Apa itu mabadi khaira, prinsip-prinsip untuk membangun suatu
sebaik-baiknya umat ya. Karena kita ini sudah diklaim ya, kita ini sudah di apa namanya sudah diekspos bahwa umat ini loh, kamu itu sebaik-baiknya umat. Jadi cara kita menjaga supaya kita tetap menjadi khairul ummah itu kan harus dengan langkah-langkah yang apa namanya itu yang mencerminkan bahwa kita benar-benar umat yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan ya bagaimana kehidupan keumatan kita ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kita makanya kan sebenarnya pada dasarnya semua dikatakan tadi bahwa konsepsi ekonomi bahwa semua harta itu semuanya milik Tuhan. Ya. Bahwa kita hanya titipan saja. Amanah yang harus kita jaga. Dan kita distribusikan sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kan selalu ada orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi. Iya. Dan itu diantisipasi oleh Rasulullah. Dengan menjadikan mereka sebagai objek dari berbagai macam apa namanya itu cara kita untuk membayar atas perilaku tindakan mungkin kesalahan kita secara ritual ibadah. Amusiddina miskinan. Apa namanya Abdul Qadir juga ada kan? Mesti di antara tiga itu. Kan gitu kan? Kan gitu kan ya? Atau kalau yang kita ceritakan tadi itu kan nggak mungkin lah itu. Kemudian dan misalnya ritual haji kita mendahulukan kan juga ada dia namanya itu kan. Itu semua selalu ada unsur kamu miskin. Kenapa? Karena akan selalu ada orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi. Itulah pentingnya ada konsepsi mengenai zakat, mengenai rikaz, mengenai apa namanya itu ghanimah. Ghanimah itu kan kita tafsirkan sekarang mungkin bukan perang dalam pengertian perang, bukan pampasan perang dalam pengertian perang secara fisik ya sekarang ya. Sekarang ini kita akan perang juga. Ghanimah bisa kita tafsirkan secara luas di era modern menjadi seluruh advantage yang kita terima dari proses ekonomi. Nah, saya tinggal dan saya terus terang memberikan apresiasi yang besar yang kepada PJNU Surabaya. Ya mungkin kita bisa mulai dari tempat yang yang kecil dulu ya, dari tingkat cabang dulu mungkin. Kenapa? Dan saya optimis karena Surabaya ini pasti bisa. Karena Surabaya ini kan mendapatkan berkah sebagai kelahiran Nahdlatul Ulama. Dan sebentar lagi 2 tahun lagi menuju 1 abadnya NU. Dan spirit Syayes itu ya menurut saya pasti akan menjadi nafas perjuangan teman-teman pengurus PJNU Surabaya. Dan saya itu mesti dikembangkan menjadi satu gagasan bahwa Nahdlatul Ulama itu diinisiasi oleh Nahdlatul Tujjar, bahwa urusan ekonomi itu memang harus benar-benar diberi perhatian serius, karena kalau tidak tertangani dengan baik maka dia akan bisa mengancam keimanan ayakunan. Itu tadi terkait dengan konsep, kalau lebih dipertajam lagi ya sekarang, dipertajam lagi ke teknis secara sederhana lah, dibicarain seperti teknis secara sederhana dalam membangun ekonomi umat khususnya warga Nahdien ini seperti apa untuk kondisi-kondisi saat ini, terutama yang bisa dilakukan oleh pengurus dalam memberdayakan anggota, kemudian memberdayakan potensi kader dan potensi jamiyahnya dan potensi jamaahnya. Secara sederhananya mungkin teknis secara sederhana kita bangun dari mananya dulu kalau teknisnya ini untuk membangun ekonomi yang nanti pelan-pelan dari krisis yang kecil kemudian sampai tarik menjadi suatu kekuatan yang sangat besar. Seluruh bisnis itu memang pada akhirnya perekonomian itu pada akhirnya memang harus mengikuti selera pasar. Bahwa sekarang itu kan orang bilang itu kan industri 4.0,
bahwa orang itu tidak dilepaskan dari kehidupan berinternet. Seluruhnya harus terkait dengan internet. Oleh karena itu, menurut saya itu harus menjadi satu peluang buat kita mengembangkan diri. Tapi secara umum bahwa mengembangkan ekonomi atau entrepreneurship itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya kan 3 hal. Yang pertama, saya sangat mendukung apabila ICN Surabaya memberikan perhatian serius misalnya kepada bagaimana meningkatkan skill yang produktif, vocational skill, tergantung kepada potensi yang ada di wilayah itu. Nah, skill saja tidak cukup. Skill harus didukung oleh funding, pendanaan. Sudah punya skill, tapi tidak punya modal, juga nggak jalan. Namun saya melihat komposisi kepengurusan Surabaya itu kan sebenarnya komposisi yang lengkap. Iya. Yang apa namanya ada entrepreneur yang bisa memberikan pelatihan dalam skala kecil ya kepada anggota masyarakat, warga Nahdliyin untuk kemudian dengan skill yang mereka miliki itu dia bisa memproduksi barang-barang yang bisa dikonsumsi baik dirinya maupun untuk diperjualbelikan. Kemudian juga soal pendanaan. Nah, pendanaan juga menjadi penting. Tetapi saya kira ini kan juga bagian dari warga Surabaya. Saya di Jawa Timur juga memiliki pendanaan ya, baik yang konvensional maupun yang syariah. Yang saya kira dengan suatu proses komunikasi yang baik, menurut saya ini kan harusnya kepada warga kita yang sudah kita latih, mungkin dalam skala yang kecil. Yang ketiga tentu sudah punya skill, sudah punya modal, saya jualan apa enggak? Nah ini yang penting kan, pasar itu menjadi penting kan. Dan teknik untuk menjual, untuk memasarkan itu kan juga harus dengan dengan cara-cara yang sesuai dengan kecenderungan zaman sekarang. Apalagi sekarang di era internet ini kan orang bisa jualan lebih mudah karena didukung oleh medsos, oleh oleh marketplace ya istilahnya ya, marketplace yang bermacam-macam. Dan saya juga senang kita dulu harusnya punya marketplace sendiri untuk media apapun namanya lah ya, yang berikan bahwa harus ada fokus dan pendampingan yang serius pada 3 elemen tadi itu. Apakah pada sisi peningkatan skill, vocational skill-nya itu, ataukah pada sisi bagaimana agar mereka itu bisa bankable ya, dibiayai oleh lembaga keuangan. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya itu kita sudah bisa produksi, tapi nggak bisa jualan. Dia itu menurut saya 39 juta warga Jawa Timur itu. Menurut saya kurang-kurangnya kan saya 20 jutanya rakyat. Mungkin lebih 30 juta. Saya kira ini. Dan kita punya infrastruktur yang mulai tingkat wilayah, tingkat cabang, tingkat anak cabang, tingkat MWC, tingkat ranting, anak ranting. Mungkin itu sekedar Iya. Kita ngomong. Tadi kan ngomong soal filosofi. Soal yang filosofi sebagai agama benar-benar menginspirasi kita untuk menjadikan ekonomi sebagai concern ya. Bagaimana praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana proses kebijakan yang diambil oleh Rasulullah ketika di Madinah, dan kemudian bagaimana dalam skala yang lebih kecil kita memulainya bagaimana? Kan jangan memulainya yang repot. Termasuk kebijakan dari pemerintahnya gitu, yang perlu diambil langkahnya. Bahwasanya NU ini menjadi kekuatan besar, artinya pemerintah harus mendekat juga merapat. NU ini adalah basis dan juga potensi warganya bisa digerakkan dengan masif dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Menurut saya dalam satu sistem pergaulan antar warga gitu ya.
itu akan dengan sendirinya bahwa misalnya memperlihatkan kepada program-program masyarakat desa itu misalnya nih, ya tentu dengan sendirinya pasti kan ya, apalagi orang desa itu kalau bukan orang NU, saya ini dengan sendirinya. Yang paling penting bahwa stakeholder ya, pada orang-orang yang pada posisi sebagai decision maker itu haruslah orang yang mengerti betul, bahkan menjiwai perjalanan ke-NU-an, bagaimana NU dibentuk, bahkan sebelum ada negara kita, bagaimana upaya yang dilakukan oleh para ulama ketika itu yang diinspirasi, yang motivatornya itu kan sebagai Rasulullah kan, mendirikan Nahdlatul Fujar, Tasawwuful Afkar, bukan hanya pada sisi pemikiran, tapi juga pada sisi gerakan-gerakan, bukan hanya gerakan pemikiran, tapi juga gerakan ekonomi. Misalnya ini harus jadi apa namanya ya, diinternalisasi di dalam seluruh Nahdliyin ya, warga NU yang mendapatkan amanah menjadi pemimpin sekarang ini di pemerintahan. Iya betul. Harus terinternalisasi sehingga semangat NU itu dengan sendirinya akan mewarnai polisi kebijakan yang diambil. Misalnya, dan itu dengan sendirinya sudah terlihat. Misalnya, contoh kecil saja. Ketika kita di provinsi kita concern untuk bagaimana agar tenaga kesehatan ya, orang-orang yang terinfeksi COVID-19 itu, kita kan apa namanya itu seluruh kemampuan kita, baik kemampuan dari segi pendanaan ya, kemampuan tenaga kesehatan, peralatan, APK dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya saya sampaikan dan ini bagian dari hifdzun nafas. Ini kan bagian dari menjaga. Dan hifdzun nafas itu adalah dari 5 elemen penting. Dari 5 menjadi mafas itu syariah. Makanya saya sampaikan syariah lebih tahan orang yang mengerti syariah. Tetapi syariah itu orang yang mengerti syariah, jadinya jadi alat membenturkan dirinya dengan orang lain. Oleh karena itu saya kira kita bersyukur menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama kan. Urusan syariah itu tidak menjadi jargon ya, jadi nilai-nilai yang mewarnai pada proses. Terima kasih Kiai. Itu ada beberapa pertanyaan Kiai, harus kita tanggapi mungkin sebagai dari warga dan juga para pengurus mungkin yang sudah hadir. Ada pertanyaan, kalau bisa saya baca, umat Islam senyatanya sekarang ini masih belum begitu mapan dan kokoh. Nah, ini di mana letak problemnya dan apa kebijakan dan komitmen dan ketaatan yang terkait dengan kekuatan yang dikenal dengan kekuatan ekonomi umat, zakat, infak dan wakaf ini menurut jenengan bisa terus di scroll. Jadi di letak problemnya itu ada di mana terkait bahwasannya ini masih ada problem sampai saat ini. Meskipun sudah ada zakat, ada wakaf dan lain sebagainya, infak, tapi masih ada saja ini menjadi problem utama yang ada di umat terkait dengan ekonomi. Kira-kira ada di sisi mana problemnya, mungkin itu yang kalau saya tangkap dari pertanyaan yang disampaikan oleh penanya pada Zoom. Enggak. Kita ini baru melakukan semacam revolusi ya di dalam membangun suatu badan zakat itu kan ya pada era belakangan. Bahkan zakat itu bisa konversi menjadi pajak yang harus kita laporkan tiap tahun itu kan. Iya. Itu kan baru beberapa tahun belakangan. Ini kan sesuatu yang menjadi
dari bagaimana kita mengelola atau memperjuangkan sistem keagamaan kita. Karena dulu mana sih ini kan selalu akhirnya kan kembali pada pertanyaan yang klise. Sebenarnya perjuangan agama itu apakah harus secara formal atau kan gitu kan? Kan gitu kan. Dari itu kan sebenarnya sudah mulai terasa sekarang bahwa ada banyak hal-hal yang sebenarnya nilai-nilai Islami ya yang kemudian menjadi undang-undang atau menjadi peraturan daerah itu ya yang dibangun yang disepakati melalui suatu proses politik bersama-sama dengan partai lain. Ini menjadi bagian dari kecanggihan para ulama yang memilih cara itu. Itu kan memilih dengan cara itu. Saya kira mulai sekarang sudah mulai dan saya kira mulai sekarang sudah mulai terasa ada undang-undang di provinsi sekarang ada sedang dibahas raperda mengenai pengembangan pesantren. Termasuk di dalamnya ada berkaitan dengan pesantren trainer mungkin seperti itu ya, ada di dalam poin-poin itu. Iya, bahwa di dalamnya itu santri-santri itu nanti dibekali ya dengan kemampuan untuk misalnya berbisnis tanpa harus mengabaikan tujuan utama pondok pesantren, yaitu menciptakan santri yang tafaqquh fiddin. Tapi bahwa dibekali kemampuan untuk berwirausaha, saya kira itu kan kebutuhan zaman. Tapi jangan kemudian karena fokusnya pada bisnis akhirnya mengabaikan kayak nggak boleh gitu. Santri yang berusaha harus itu aja. Oh, yang lain itu hanya keahlian sampingan. Ya, tidak hanya dianggap santri menang wirid, kalah duit gitu. Saya kira ini untuk kritik saya. Umat Islam nyatanya sekarang belum mapan, memang faktanya seperti itu. Ini adalah imbas dari sistem politik di masa lalu yang begitu mengamaskan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Menurut saya kita pelan-pelan kita harus memiliki kesadaran baru untuk bangkit bersama-sama mengembangkan ekonomi di antara kita. Ini captive market ya, kalau misalnya ini orang kan 30 bisa jadi 30 juta di Jawa Timur. Bisa jadi 30 juta di Jawa Timur. Dari total 40 juta. Captive market itu, tapi captive market semua orang kan bisa masuk. Semua orang kan bisa masuk. Saya kira ini bentuk dari kesadaran baru kita untuk mengembangkan suatu kemandirian di antara kita. Mungkin ya dari hal-hal yang kecil-kecil, dari kebutuhan fisik kita, kebutuhan dasar kita, kebutuhan misalnya pangan misalnya ya, sembako, lembaga yang bergerak di bidang pertanian untuk mensuplai kebutuhan beras, warga nanti. Saya kira itu soal-soal yang kita mulai, dan mungkin kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Dari kesadaran ini akan kita tuai nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Sudah ada kematangan di antara tokoh-tokoh. Ada bagi-bagi tugas gitu, dari yang bergerak untuk membangun, umat di sektor rural. Ada juga nahdliyin yang ditugasi untuk untuk bergerak pada wilayah pemerintahan, wilayah politik, wilayah pendidikan. Saya kira ini akan menjadi satu sinergi yang baik, karena pesan hadis itu kan bahwa kita ini kan sebenarnya kan ibaratnya satu bangunan. Kita yang menjadi bisnismen, menjadi mubalik, menjadi guru ya, menjadi politikus seperti saya gini kan, menjadi politikus seperti saya gini kan, itu kan kalbun ya, kalbun dan bin ya itu atau yang masing-masing harus saling memperkuat, bukan saling melemahkan. Luar biasa sekali, dan yakin NU nanti pasti akan menemui kejayaannya di satu abadnya. Ya, insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Para pemirsa sekalian semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang ekonomi dan membangun kekuatan ekonomi baik secara konsep maupun secara teknis, ini tidak akan selesai, jelas.
tidak akan selesai. Tapi ini setidaknya sore hari ini ngaji sore Ramadan PCNU Kota Surabaya bersama dengan Kiai Anwar Sadat yang tadi sudah memaparkan mulai dari menarik konsep ekonomi, mulai dari konsep Al-Quran, kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga teknis bagaimana kebijakan yang saat ini yang perlu untuk dilaksanakan. Ini menjadi motivasi lah, setidaknya menjadi motivasi untuk kita bersama bahwasanya kita bisa, ada jalan, dan juga kita ini menjadi khairul ummah yang tadi yang dikatakan sudah distempel, sudah dilabeli, dan itu sudah melekat pada kita ini adalah khairul ummah. Maka dengan keyakinan dan optimisme, dengan potensi yang ada, dengan kita memiliki dasar kemampuan pemahaman terkait dengan syariah dan juga agama, maka ini insya Allah NU ke depan akan semakin jaya dengan kekuatan ekonomi yang dibangun oleh warga Nahdien khususnya, dan juga pada umumnya masyarakat khususnya yang ada di Kota Surabaya. Terakhir Kiai, bisa disimpulkan terkait dengan materi pada hari ini dan mohon untuk ditutup dengan doa. Apa ya kesimpulannya? Tadi itu sudah kesimpulan semua. Kita harus menjadikan puasa ini ya, dan Ramadan ini sebagai suatu momentum terbaik lah buat kita, bagaimana membangun kesadaran bahwa kita ini sampai kemudian kita merasa kita ini kan kadang-kadang saran kita itu tidak kita sadari. Ada inferiority complex itu katanya itu ya, jadi ada perasaan bahwa yang bisa besar itu hanya mereka. Ini yang apa yang sudah dilakukan, dimulai oleh para kiai, para ulama kita sebelum kelahiran NU itu harus kita jadikan sebagai spirit buat itu. Dan kita sekarang alhamdulillah kan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki suatu tingkat trust perasaan publik yang mungkin ya kalau kita kuantifikasi keberadaan tokoh-tokoh dan kader-kader Nahdlatul Ulama era sekarang ini kan jauh lebih memiliki makna ya kalau kita ngomong kuantitas saja, baik itu di sektor pemerintahan atau sektor-sektor yang lain ya. Saya senang kemarin saya datangi itu ada pengurus NU itu kan juga punya pengusaha itu. Badan pengusaha atau apa saya lupa. Karena itu bisa menjadi trigger. Jadi yang menjadi trigger agar ekonomi ini menjadi concern. Kita ini tidak ragu kalau kita ngomong secara personal, secara individu. Hanya orang kaya kita. Mungkin konglomerat. Tapi saya kira harus ada yang namanya solidaritas. Nah, butuh orang yang bisa menjadi solidarity maker yang bisa merangkul semuanya. Saya terus terang aja saya apresiasi kepada ketua PCNU ini karena dia punya kemampuan untuk jadi solidarity maker, bisa mengumpulkan banyak potensi ya, di pemerintahan ada, di bisnis tinggal bagaimana hal-hal yang sudah kita miliki secara personal ini, secara individual bisa tercipta suatu in-group solidarity. Ada Giro Nahdiyah yang kita pupuk dan insya Allah kita sambut satu abad. Artinya kebangkitan betul-betul akan muncul. Terima kasih. Alhamdulillah. Terakhir ya ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa. Saya ini tidak biasa. Kalau di sini jadi kiai. Iya. Mari kita baca doa salasinya di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ngaji sore Ramadan pada kali ini, pada hari ini bersama PCN Kota Surabaya terkait dengan pembahasan konsep Islam dalam kekuatan ekonomi umat, maka ini menjadi suatu hal yang perlu untuk kita tingkatkan bersama, selain dengan konsep-konsep agama, kemudian kekuatan ekonomi. Maka jelas para jamaah sekalian, para pemirsa, tetap ikuti ngaji sore setiap harinya pukul 16.00 melalui via Zoom yang kita bagikan bersama, dan via media sosial PCN Kota Surabaya, YouTube HBNU TV, kemudian Facebook NU Urban Kota Surabaya, dan juga media sosial yang lainnya. Tetap sesuai dengan niat kita bersama, ngaji sore, ngaji hati, ngaji berkah bersama PCN Kota Surabaya. Bersama-sama kita wujudkan Kota Surabaya menjadi kota Ahlus Sunnah wal Jamaah, hijau lahir dan batin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.